selamat hari Minggu, selamat memperingati hari Pentakosta di tengah-tengah gereja yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita akan diingatkan kembali pada hari Minggu ini, terkhusus di dalam pelayanan kita buat adik-adik kita di ibadah KKR GBKP. Sebelumnya kita selalu meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan agar senantiasa dalam bimbingan dan kuasa Tuhan, saudara dan saya dimampukan untuk selalu bersyukur, selalu berserah atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang boleh kita terima kekuatan kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita persiapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kami syukuri sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Engkau ada bagi kami dan selalu ada sebagai penolong yang ajaib yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami akan memulai renungan ini. Kiranya pertolongan Roh Allah tetap berkuasa atas diri kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, yaitu bertepatan dengan Minggu Pentakosta, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Firman ini kami akan bacakan kepada kita sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut ketika mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan di hari Minggu Pentakosta ini, dengan tema yang diberikan kepada kita saudaraku adalah Pentakosta. Dan yang menjadi ayat hafalan di hari Minggu ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Saudara-saudara yang terkasih, apakah arti Pentakosta? Artinya adalah hari ke-50 setelah Paskah. Jadi tentunya di hari Pentakosta ini satu hal yang mengingatkan kita tentang pekerjaan Roh Allah yang terbukti nyata bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya.
Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa jadi memiliki sebuah kemampuan yang dinyatakan, yang dihadirkan melalui pekerjaan Roh Allah. Kalau kita mengevaluasi kehidupan kita, tentu sebagai pelayan KKR, kalau tanpa Roh Allah kita tidak bisa bekerja untuk Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam melakukan dan melaksanakan tugas panggilan kita sebagai pelayan KKR. Tanpa ada Roh Allah yang bekerja bagi kita, kita tidak mampu menyaksikan pekerjaan Tuhan itu bagi kehidupan kita, bagi adik-adik kita, ataupun bagi orang lain. Sehingga saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini, ketika kita memasuki Minggu Pentakosta, yang akan kita kabarkan kepada adik-adik kita adalah bagaimana jaminan Roh Allah yang disampaikan kepada rasul-rasul, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, dia berjanji akan ada Roh Allah yang hadir bagi setiap orang yang akan mengandalkan Tuhan untuk bekerja. Dan Roh itu yang akan mengajar para rasul untuk berkata-kata, melakukan pekerjaan Allah, memberitakan karya Allah, dan memperkenalkan siapa Allah itu bagi dunia ini. Semua itu tidak berasal dari intelektualitas kita, kemampuan kita, sikap hidup kita, tapi dalam intelektualitas kita, sikap hidup kita, hati, pikiran, dan cara kita bekerja, melalui itulah Allah bekerja melalui Roh yang Dia utus untuk menolong dan membantu kita. Dan Roh Allah itulah yang menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tapi Roh yang bekerja itu tidak bisa kita lihat dengan mata secara fisik, tapi boleh kita rasakan. Dia berkuasa bagi kehidupan kita. Saudara yang terkasih, yang menjadi topik perenungan di ibadah KKR GBKP minggu ini, bagaimana Pentakosta sebagai topik perenungan kita. Yang pertama kita lihat di sini, ketika tiba hari Pentakosta, apa yang terjadi? Apakah kehidupan orang percaya masih seperti hari-hari yang dulu? Hari-hari tanpa ada harapan, hari-hari yang tetap dilindungi dan dibelenggu oleh keegoisan manusia? Tidak. Ketika orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi berkumpul, dan bagaimana mereka menyaksikan satu perubahan yang besar, satu karya Allah dalam Roh Kudus yang mulai bekerja, sehingga orang yang banyak itu, kita lihat dari ayat 4, bagaimana mereka mampu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mereka katakan. Artinya Roh Kudus itu berkata-kata dari mulut mereka, dan apa yang mereka katakan itu bukan berasal dari hikmat mereka, tapi berasal daripada Roh itu sendiri. Roh itu yang mendorong mulut mereka berkata-kata sesuai dengan kehendak Roh itu sendiri. Kita percaya saudara, Roh itu adalah Allah sendiri. Mereka berkata-kata sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah itu sendiri. Roh Allah itu bekerja bagi mulut mereka, bagi hidup mereka, bagi diri mereka, sehingga yang terjadi dalam diri mereka bukannya lagi diri mereka sendiri yang ada, tapi Roh Allah itulah yang menguasai hidup mereka. Sehingga ketika Roh itu bekerja bagi diri mereka, baik itu dari berbagai suku-suku bangsa yang ada di tempat itu, mereka mampu berkata-kata dalam bahasa Roh, dan Roh itu yang mengartikan kepada setiap orang yang mampu memahaminya, dan Roh itu sendiri yang mengartikan kepada setiap orang agar kita mampu memahami apa yang mereka katakan. Tapi tanpa Roh Allah yang ada di dalam diri manusia itu, mungkin saja manusia menganggap ini adalah sebuah kekonyolan. Sehingga kalau kita lihat di ayat 13, ketika orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Allah, mereka akan bingung.
mereka akan menganggap itu adalah seperti orang mabuk. Dan mungkin mereka melakukan satu hal yang tidak masuk di akal. Kepada orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Allah, mereka menganggap itu adalah sebuah perbuatan yang tidak masuk di akal. Dan mungkin mereka katakan di ayat 13, ini adalah orang mabuk yang sudah terlalu banyak minum anggur manis, sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Karena mereka berbicara oleh tuntunan roh dalam bahasa mereka sendiri. Jadi dari firman Tuhan ini, saudara yang terkasih, kita diajak memahami bagaimana ketika peristiwa Pentakosta di Yerusalem menjadikan semua orang yang beribadah ke sana merasa takjub bahwa orang-orang yang beribadah ke Yerusalem mampu menggunakan setiap bahasa orang yang hadir di sana. Artinya dari apa yang disampaikan oleh perikop kita ini, bahwa setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mampu dipakai oleh roh itu bersaksi ke seluruh dunia dengan berbagai-bagai bahasa. Mereka mampu menyaksikan kuasa dan kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Tidak pandang itu orang Midian, orang Persia, orang Mesopotamia, semua bisa dilayani dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan berbagai-bagai bahasa, roh itu bisa memampukan kita untuk menyampaikan Injil kepada seluruh bumi ini. Apa yang terjadi peristiwa turunnya Roh Kudus di Yerusalem mengatakan kepada kita, orang yang dipenuhi oleh Roh Kuduslah mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh roh itu. Jangan seperti apa yang diangkat dalam perikop kita ayat 13, bahwa mereka menganggap bahwa orang yang berbicara dengan berbagai-bagai bahasa adalah orang mabuk. Tidak. Tapi orang yang mampu berbicara dengan berbagai-bagai bahasa adalah orang yang dipenuhi oleh roh, sehingga pekerjaan roh itu mampu menjawab, mampu menyampaikan segala perubahan zaman, segala perbedaan yang ada di dunia ini. Jadi dari firman Tuhan ini tentunya apa yang dapat kita ambil maknanya sesuai dengan hari Pentakosta ini. Sebagai pelayan KKR, tentu kita memiliki keterbatasan. Tapi keterbatasan kita itu disempurnakan oleh pekerjaan roh yang bekerja di dalam diri kita. Begitu juga kita ajarkan kepada adik-adik kita. Ketika Roh Kudus itu turun bagi jemaat orang percaya yang ada di Yerusalem, apa yang tidak mungkin bagi kehidupan mereka untuk mereka sampaikan melalui kata-kata mereka, dimungkinkan oleh pekerjaan roh. Hidup adik-adik kita juga, mereka tidak kita ajak untuk mengandalkan logika mereka, kemampuan dan kekuatan mereka. Tapi ada saatnya keterbatasan manusia akan disempurnakan oleh pekerjaan roh Allah yang bekerja bagi kita. Ajak mereka untuk mengimani pekerjaan roh Allah, agar pekerjaan roh Allah itu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, semua akan mungkin di hadapan Allah. Jangan kita tertawakan pekerjaan roh Allah. Jangan sepelekan pekerjaan roh Allah. Jangan kamu mengartikan pekerjaan roh Allah dengan kemampuan kamu sendiri. Tapi terima, tunggu, harapkan dengan iman bahwa roh Allah itu memampukan kita bersaksi, memberitakan, menyampaikan kabar baik melalui sikap kehidupan kita. Tetap percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, baik kepada adik-adik kita, begitu juga dengan kita sebagai pelayan KKR. Pekerjaan Roh Kudus akan memenangkan setiap orang yang setia, selalu berkabar, selalu memberitakan Injil, selalu menyaksikan pekerjaan Roh Allah yang luar biasa dan dahsyat bagi kehidupan kita. Selamat mengikuti ibadah di hari Pentakosta ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Terima urapan roh Allah yang selalu bekerja bagi kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan-Mu yang luar biasa dan ajaib bagi kami. Agar senantiasa ketika turunnya Roh Kudus bagi kehidupan kami peringati di hari Pentakosta ini Tuhan, agar senantiasa kami dimampukan dari keterbatasan kami, Engkau sempurnakan kami melalui pertolongan yang Tuhan anugerahkan bagi kami.
Berkati setiap pelayan KKR yang akan melayani Tuhan. Senantiasa hidup mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, dan hikmat mereka Tuhan berikan melalui pertolongan Roh Allah yang tetap bekerja. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.